Dulu banyak buruh mati di sini, kecelakaan kerja, kelelahan. Ada juga yang disengaja ditutup. Banyak juga yang dikubur terburu-buru di belakang pabrik. Semua demi nama baik perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Tiada, tempat di mana kisah nyata berpadu dengan misteri yang seringkali sulit dijelaskan oleh logika manusia. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan video ini, dan tulis komentar kalau kalian berani nonton sampai akhir. Berani kan? Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Jadi, di pinggiran kota Solo, berdiri sebuah bangunan besar yang telah lama dibiarkan kosong nih, yaitu pabrik garmen tua peninggalan era 80-an. Jadi dulunya pabrik ini memberi nafkah bagi ribuan buruh yang bekerja di sana. Bertahun-tahun kosong, kusam, hanya jadi sarang kelelawar. Catnya mengelupas, jendela-jendela retak, dan bau apek memenuhi udara di sekitar. Pokoknya sudah benar-benar nggak terawat. Tahun itu, sebuah perusahaan baru memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Katanya mesin-mesin lama masih bisa dipakai, hanya perlu diperbaiki sedikit. Puluhan pekerja lokal direkrut. Mereka senang karena bisa mendapat pekerjaan. Tapi sejak hari pertama, ada sesuatu yang terasa ganjil. Pak Dharma, mandor berusia 50-an, berdiri di depan gerbang pabrik sambil merokok. Pandangannya kosong menatap bangunan besar itu. Ia adalah satu-satunya orang lama yang dipanggil kembali untuk bekerja. Orang-orang menghormatinya karena pengalamannya, tapi ia sendiri merasa ada yang tidak beres. Mesin-mesin tua ini kayaknya udah nggak mau dipakai lagi, gumamnya pelan. Seorang pekerja muda, Roni, mendengar ucapan itu. Ia tertawa, mencoba mencairkan suasana. Haha, Pak Dharma namanya juga mesin, tinggal servis aja pasti bisa jalan lagi. Pak Dharma menoleh. Matanya tajam. Kamu nggak ngerti, Ron, mesin di sini bukan sekedar besi dan baut. Ada yang masih tinggal di dalamnya. Hari itu, semua pekerja diperintahkan membersihkan ruang produksi. Debu tebal, kain sisa, dan karat memenuhi lantai. Beberapa mesin dinyalakan untuk diuji. Anehnya, ada satu mesin tua yang tiba-tiba berputar sendiri, meski kabelnya belum disambungkan. Suara jarum menjahit terdengar nyaring, membuat semua orang terdiam. "Siapa yang nyalain ini?" tanya Sari, staf gudang. "Mana ada yang nyalain? Kabelnya aja masih copot," jawab salah satu teknisi dengan wajah pucat. Suasana hening. Hanya bunyi mesin itu yang terdengar berdengung seperti ada orang tak kasat mata sedang bekerja. Pak Dharma segera maju dan mematikan saklar utama listrik. Mesin itu berhenti seketika. Semua menghela napas lega, meski hati mereka masih berdebar. Sejak momen itu, bisikan-bisikan tentang pabrik angker mulai beredar di antara pekerja. Malam harinya, Pak Dharma pulang lebih lambat dari yang lain. Ia memastikan semua ruangan sudah terkunci. Namun, saat melewati lorong produksi, telinganya menangkap suara samar. Suara mesin berdengung lagi pelan, diikuti suara kain yang diseret. Ia berhenti, menoleh ke arah ruangan gelap itu. Lampu neon di langit-langit berkedip, seperti kehabisan tenaga. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban, tapi jelas terdengar suara jarum mesin jahit menusuk kain ritmis, seperti ada seseorang yang sedang tekun bekerja di dalam ruangan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Barisan mesin berjejer rapi, sunyi kecuali satu di pojok ruangan. Mesin tua itu kembali bergerak sendiri. Roda berputar, jarum naik turun, kain putih panjang bergerak maju. Tapi yang membuat Pak Dharma tercekat bukan mesin itu, melainkan siluet seorang perempuan duduk di kursi mesin tersebut, membungkuk, menjahit dengan tenang. Rambutnya terurai menutupi wajah. Seragam buruh garmen lusuh menempel di tubuhnya, seperti seragam dari masa lalu. Dengan suara gemetar, ia memanggil, "Heh,
"Siapa kamu? Kok masih kerja malam-malam begini?" Tidak ada jawaban, tapi tangannya terus bergerak cepat. Suara mesin semakin keras, menusuk telinga. Pak Dharma melangkah pelan, keringat dingin turun di pelipisnya. Begitu jaraknya tinggal beberapa meter, klik. Lampu neon padam seketika, gelap total. Mesin pun berhenti. Dengan tangan gemetar, Pak Dharma meraba saklar lampu. Begitu lampu menyala lagi, kursinya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya gulungan kain putih yang sobek di ujungnya, seolah memang ada yang bekerja barusan. Pak Dharma mundur dengan napas terengah. Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin apa yang ia lihat bukan halusinasi. Ada seseorang atau sesuatu yang masih bekerja di pabrik itu. Malam pertama itu membuka matanya. Pabrik ini tidak hanya dihuni manusia. Hari-hari berjalan, pabrik mulai beroperasi. Suara mesin tua berderak, bau kain dan oli memenuhi udara. Tapi rasa tidak nyaman menempel seperti bayangan. Semua pekerja tahu, sejak mesin berderak tanpa listrik, pabrik ini tidak pernah benar-benar normal. Pak Dharma menjaga wibawa. Ia jarang bicara, tapi tatapannya selalu waspada, seolah menunggu sesuatu terjadi. Suatu malam, ia harus lembur sendirian, mengecek laporan produksi yang belum rampung. Hampir semua pekerja sudah pulang. Pabrik sepi, hanya suara jangkrik dari luar. Lampu lorong berkedip-kedip. Saat melintasi luang produksi, langkahnya terhenti. Dari kejauhan ia melihat lampu menyala di sudut ruangan dan terdengar suara mesin jahit berdengung pelan. Ia menoleh. Seseorang duduk di depan mesin. Rambut dikuncir, seragam biru lusuh. Tangannya cekatan menjahit kain. Itu Ayu, karyawan muda yang dulu ia kenal, yang sudah meninggal setahun lalu tertimpa mesin saat pabrik masih terbengkalai. Dengan suara parau, ia memanggil. Ayu? Tidak ada respon. Hanya jahitan terus berjalan. Pak Dharma mendekat perlahan. Lampu di atas kepalanya berkedip-kedip. Udara semakin dingin. Ketika ia tinggal 2 meter, sosok itu berhenti. Perlahan menoleh, wajah pucat, mata kosong tanpa bola mata. Hanya putih, menatap lurus ke arah Pak Dharma. Duk! Lampu padam seketika. Mesin pun berhenti. Saat lampu menyala lagi, kursinya kosong. Hanya sisa kain panjang menghilang entah kemana. Dengan napas tersengal, Pak Dharma berlari keluar tanpa menoleh. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Pak Dharma awalnya memilih diam, tapi beberapa pekerja lain juga mengaku pernah melihat Ayu bekerja di malam hari. Ada yang melihatnya duduk di pojok gudang, ada yang mendengar suaranya tertawa kecil di dekat mesin. Roni mencoba menertawakan cerita itu. "Ah, masa iya hantu bisa menjahit? Paling cuma bayangan atau orang halu." Sari menatapnya dengan wajah tegang. "Kamu pikir Pak Dharma bohong? Aku sendiri pernah dengar suara perempuan di gudang, padahal aku sendirian. Suaranya kayak lagi nyanyi pelan." Pak Dharma akhirnya angkat bicara. "Kalau kalian dengar atau melihat sesuatu, jangan digubris. Jangan sampai ikut campur. Orang seperti dia nggak seharusnya masih ada di sini." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Mereka sadar, pabrik ini bukan tempat kerja biasa. Ada yang lain yang ikut hidup di dalamnya. Malam itu, sebagian pekerja menolak lembur. Mereka mencari alasan untuk bisa pulang cepat. Tapi bagi yang terpaksa tinggal, rasa takut membayangi setiap langkah. Mesin-mesin tua itu tidak hanya menyimpan suara besi berderak, tapi juga kenangan buruk yang tidak pernah benar-benar mati. Hari itu pabrik sedang ramai. Order besar datang dari salah satu toko di Jakarta, sehingga para pekerja harus lembur. Sari,
Staf gudang mendapat tugas untuk mengecek stok kain sebelum mesin-mesin dijalankan malam itu. Gudang pabrik terletak di sayap bangunan paling belakang. Bangunannya lebih tua daripada ruang produksi. Atapnya bocor di beberapa titik. Dindingnya dipenuhi lumut dan baunya pengap bercampur dengan debu kain. Lampu neon hanya ada 3, dan itu pun redup dan sering berkelip. Sari membawa buku catatan kecilnya. Sambil menghela napas, ia melangkah masuk membuka pintu besi yang beratnya membuat derit panjang. "Ya Allah, bau apek banget," gumamnya. Ia berjalan di antara gulungan kain yang ditumpuk sampai setinggi kepala. Suasana sepi, hanya suara tikus yang berlari di kejauhan. Sari mencoba fokus. Ia menulis jumlah gulungan kain di rak bawah, lalu beralih ke rak tengah. Tiba-tiba, lampu neon di atas kepalanya padam sebentar, lalu menyala lagi. Sari berhenti menulis. Dadanya berdebar. Suara samar terdengar seperti ada kain yang diseret di lantai. Ia menoleh ke arah lorong gudang yang gelap, tapi tidak melihat siapapun. "Ron, itu kamu?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Sari menelan ludah, mencoba tenang, melanjutkan mencatat. Namun, suara lain muncul. Kali ini suara mesin tua dari ruang produksi. Seolah ada yang menyalahkan, padahal ia tahu semua pekerja sedang istirahat makan di luar. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Ketika Sari hendak keluar untuk memastikan, lampu di gudang tiba-tiba menyala mati berkali-kali. Sekejap, gelap menelan seluruh ruangan. Saat lampu menyala lagi, Sari terhenti kaku. Di atas salah satu mesin kain besar, duduk seorang perempuan berambut panjang. Bajunya putih lusuh, rambut terurai menutupi sebagian wajah. Matanya kosong menatap lurus ke arah Sari. Kakinya bergelantungan, berayun pelan seolah sedang menikmati suasana. Sari terbelalak, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan hampa. Lalu, suara tawa lirih tinggi melengking menggema di seluruh gudang. Sari menjerit histeris. Buku catatannya jatuh, tubuhnya limbung, lalu pingsan seketika. Beberapa menit kemudian, pekerja lain mendengar jeritan itu dan berlari masuk ke gudang. Mereka menemukan Sari tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar meski ia tidak sadarkan diri. Pak Dharma segera memerintahkan mereka mengangkat Sari keluar. "Cepat, bawa ke ruang istirahat." Di luar gudang, para pekerja berkerumun. Roni mencoba masuk, tapi Pak Dharma menahannya. "Jangan, kamu gak usah lihat." "Tapi Pak, Sari kenapa bisa begitu?" "Sudah, biar saya yang urus." Malam itu tidak ada yang berani kembali ke gudang. Semua pintu dikunci rapat. Pekerja yang biasa lembur memilih bekerja setengah hati, menahan rasa takut yang terus menghantui. Beberapa orang berbisik menyebutkan nama. Katanya itu kuntilanak yang sudah lama menghuni pabrik sejak pertama kali berdiri. Ada yang bilang ia arwah buruh yang dulu meninggal karena kecelakaan kerja di gudang. Ada pula yang percaya itu arwah yang sengaja dipanggil dari ritual pesugihan pemilik lama pabrik. Roni mencoba menertawakan cerita itu, tapi suaranya terdengar kering. Mungkin Sari cuma kecapean. Tapi dalam hatinya, ia tidak bisa melupakan ekspresi wajah Sari yang ketakutan dan tawa menyeramkan yang masih teriang di telinganya. Pak Dharma hanya diam. Ia tahu betul apa yang dilihat Sari bukan halusinasi. Ia sendiri sudah pernah mendengar suara tawa itu bertahun-tahun lalu sebelum pabrik itu ditutup. Dan kini suara itu kembali. Pabrik itu memang sudah hidup kembali. Tapi bukan hanya manusia yang bekerja di dalamnya. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap menunggu dalam kegelapan. Sejak kejadian Sari pingsan di gudang, suasana pabrik semakin mencekam. Banyak pekerja mulai mencari alasan untuk tidak lembur. Mereka takut berada di dalam ruangan ketika malam turun. Namun, order harus selesai. Pak Dharma terpaksa membagi jadwal lembur dengan jumlah pekerja lebih sedikit. Suatu malam, suara mesin terdengar lagi meski tidak ada yang menyalahkannya. Kali ini di ruang produksi utama. Roni yang penasaran memberanikan diri mendekat. Dari balik pintu, ia melihat sebuah mesin tua berputar sendiri. Roda besi besar itu bergerak cepat. Kain terseret masuk, jarumnya naik turun dengan hentakan keras. "Loh,
Siapa yang nyalain? Bisiknya. Ia melangkah pelan, tapi baru beberapa langkah, mesin itu mendadak berhenti. Sunyi. Roni berdiri terpaku, mencoba menenangkan diri. Lalu roda mesin itu bergerak lagi dengan kecepatan lebih tinggi, suaranya seperti raungan. Pak Dharma datang tergesa. "Roni, mundur!" Tapi terlambat. Kain panjang di mesin itu tiba-tiba terhisap kuat. Ujung kain melilit lengan Roni. Tarikannya begitu kuat membuat tubuhnya terseret. "Pak, tolong!" Pak Dharma berlari menarik Roni. Dua pekerja lain ikut membantu. Mereka mematikan saklar utama, tapi mesin itu tidak berhenti. Justru semakin kencang, seolah menolak dihentikan. Roni menjerit kesakitan. Lengan kanannya hampir tergulung habis. Kain robek, darah muncrat. Pak Dharma menggenggam linggis yang ada di sambit mesin dan menghantam roda besi dengan sekuat tenaga. Dentuman keras menggema. Deng, deng, deng. Pada hantaman ketiga, mesin itu berhenti mendadak. Roni jatuh tersungkur. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar meski ia tidak sadarkan diri. Pekerja lain membawa Roni keluar. Sementara Pak Dharma berdiri kaku menatap mesin yang kini diam membisu. Di permukaan roda itu, bercak darah masih terlihat. Dan yang lebih aneh, kain yang tadi terseret keluar ternyata membentuk pola seperti wajah manusia yang sedang menjerit. Semua merinding. Sejak itu, gosip tentang mesin yang haus darah menyebar. Orang-orang bercerita, dulu ada banyak kecelakaan yang tidak pernah dilaporkan. Beberapa pekerja meninggal mengerikan. Tubuh mereka hancur tergulung mesin. Tapi kasus itu ditutup rapat oleh pemilik lama pabrik. Sari yang baru sadar dari pingsan mendengar cerita itu. Wajahnya pucat. "Aku pernah dengar, mesin tua ini dipakai terus walaupun sudah rusak. Katanya setiap kali ada korban, mesin itu makin kuat." Seorang pekerja tua menambahkan dengan putus asa. "Dulu pernah ada perempuan. Tangannya tergulung sampai putus. Seminggu kemudian, dia meninggal. Sejak itu, mesin ini dibilang minta tumbah." Pak Dharma menatap mereka dengan wajah keras. "Jangan asal ngomong. Itu cuma mesin. Bahaya kalau manusia lalai." Namun dalam hatinya, ia sendiri tidak percaya sepenuhnya. Ia tahu, mesin itu seperti punya nyawa. Malam berikutnya, suara-suara aneh makin sering terdengar. Mesin menyala tanpa ada yang mengoperasikan. Lampu neon berkelip tiap kali roda mesin berputar. Kadang terdengar suara seperti orang mengerang dari dalam gulungan kain. Beberapa pekerja mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara barisan mesin. Ada yang berkata, bayangan itu berhenti di samping mesin dan menatap mereka sebelum lenyap. Pak Dharma mulai kehilangan wibawanya. Ia sendiri beberapa kali mendengar suara orang menangis lirih dari arah mesin produksi. Tapi tiap kali ia dekati, yang ada hanya kain berserakan di lantai. Suatu malam, saat semua pekerja pulang, Pak Dharma berjalan sendirian di lorong pabrik. Mesin-mesin diam, ruangan sepi. Ia berhenti sebentar, menyalakan rokok. Tiba-tiba satu mesin di ujung lorong menyala sendiri. Roda berputar, jarum menancap berulang kali pada kain kosong. Suara hentakan seperti detak jantung. Asap rokok terlihat bergetar di udara. Pak Dharma sadar, mesin itu tidak hanya sekedar besi tua. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, sesuatu yang menuntut lebih banyak korban. Sejak malam itu, semua pekerja tahu. Setiap kali mesin berdegung tanpa alasan, artinya ada jiwa yang sedang diincar. Hari semakin berjalan, tapi suasana di pabrik justru makin penuh tegangan. Para pekerja sering saling berbisik tentang suara mesin yang menyala sendiri, tentang bayangan hitam yang melintas, dan tentu saja tentang Sari yang pernah melihat sosok menyeramkan di gudang. Suatu siang, seorang karyawan baru, Nando, ditugaskan membersihkan ruang arsip lama. Ruangan ini jarang dibuka sejak pabrik diaktifkan kembali.
Pintu kayu tebalnya berdebu, gagangnya berkarat, bau lembab langsung menyeruak ketika pintu dibuka. Rak-rak besi penuh map coklat, kertas usang dan buku catatan tua. Nando menarik tulisannya tangan, tintanya pudar. Surat-surat itu berisi keluhan buruh lama, jam kerja kejam, kecelakaan fatal, gaji dipotong sepihak. Beberapa surat bernada putus asa. Satu surat berbunyi, "Jika besok aku mati, biarkan orang tahu aku mati di tangan mesin ini." Nando menelan ludah. Ia membawa surat-surat itu ke Sari. Mereka memutuskan menunjukkan semuanya kepada Pak Dharma. Begitu surat diletakkan di meja, ruangan mendadak terasa dingin. Lampu berkedip, kertas-kertas di meja bergetar. Lalu satu persatu surat-surat itu terbakar dari sudut kertasnya. Api merambat cepat, tapi hanya membakar surat-surat itu. Meja, lantai, dan tangan mereka tidak tersentuh api sedikit pun. Sari menjerit kecil, menampar-nampar kertas, tapi percuma. Surat itu habis menjadi abu di depan mata mereka. Pak Dharma menutup matanya. Mereka tidak ingin kisahnya dibaca. Mereka sudah terlalu lama menunggu keadilan. Sejak peristiwa itu, ruang arsip tidak pernah sama. Setiap malam terdengar suara lembaran kertas disobek. Pena seakan menulis di udara meski ruangan terkunci. Beberapa pekerja yang lewat mencium bau kertas terbakar tanpa asap. Gosip makin liar. Ada yang bilang para buruh lama sengaja meninggalkan pesan, tapi kini marah karena pesan itu dibuka. Ada juga yang percaya surat-surat itu mengandung kutukan. Nando mulai ketakutan. Malam-malam ia mendengar suara samar di telinganya. "Aku capek, pulangkan aku, jangan biarkan aku di sini." Sari berusaha menenangkan. Dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Pak Dharma hanya berpesan pelan. "Kalau ada yang jatuh lagi dari rak arsip, jangan diambil, biarkan saja." Beberapa minggu setelah kejadian surat terbakar, pabrik kembali dihebohkan. Kali ini bukan hanya soal suara mesin atau bayangan hitam, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan karena melibatkan salah satu karyawan senior, yaitu Pak Rashid. Pak Rashid dikenal pendiam. Usianya lebih dari 40, bekerja di bagian pemotongan kain. Orangnya teliti, jarang bicara. Sesekali ia bercanda ringan dengan Roni atau Sari, tapi selebihnya ia lebih suka menyendiri. Belakangan, Pak Rashid terlihat berubah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan ia sering duduk sendirian menatap lantai. Beberapa pekerja mendengar ia seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, pabrik digagarkan kabar mengerikan. Pak Rashid ditemukan meninggal di ruang istirahat. Tubuhnya tergeletak, wajah penuh putus asa. Tidak ada yang berani mendekat sampai polisi datang. Pabrik diliburkan sehari. Kabar menyebar cepat. Ada yang bilang ia bunuh diri karena istrinya berselingkuh dan pergi membawa anak-anaknya. Tapi beberapa pekerja percaya itu bukan kematian biasa. Mereka yakin arwah Pak Rashid tertahan di pabrik. Keyakinan itu terbukti seminggu kemudian. Seorang pekerja tiba-tiba jatuh pingsan dekat mesin pemotong. Saat sadar, tubuhnya gemetar hebat dan suara asing berbicara dari mulutnya. "Kenapa? Kenapa dia tega? Aku hanya ingin anak-anakku hidup tenang. Suruh dia bertobat." Semua orang langsung mengerti. Itu suara Pak Rashid. Sari menutup mulut, air matanya menetes tanpa sadar. Roni terdiam, pucat. Pak Dharma hanya berdiri kaku, wajahnya kelam. Kerasukan itu berlangsung beberapa menit. Saat pekerja sadar, ia tidak ingat apa-apa. Namun seminggu kemudian, kejadian sama terulang pada pekerja lain. Pesannya tetap sama. Suaranya tetap suara Pak Rashid. Malam harinya, rekaman CCTV ruang produksi diputar. Semua pekerja menatap layar tanpa berkedip. Di kursi tempat Pak Rashid biasa bekerja, terlihat sosok hitam duduk membungkuk. Tangannya bergerak seperti sedang memotong kain. Saat dicek langsung, kursinya kosong. Video itu menyebar diam-diam antar pekerja. Mereka semakin yakin Pak Rashid belum pergi.
Sari bercerita dengan mata berkaca-kaca kepada Roni. Aku dengar jelas waktu itu, Ron. Bukan cuma suara, tapi rasanya sesak. Kayak ikut ngerasain sedihnya. Roni tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar pucat tanpa bisa bercanda. Pak Dharma akhirnya berkata pada para pekerja, "Kalau suatu malam kalian dengar suara memanggil, jangan dijawab. Kalau tubuh terasa berat, jangan diam. Keluar ruangan cepat. Jangan beri jalan." Namun teror tidak berhenti. Setiap minggu, satu pekerja dirasuki dengan pesan yang sama. Pabrik semakin dingin, semakin mencekam. Mereka kini sadar, arwah Pak Rashid masih bekerja di sana, dan dia tidak sendirian. Sejak arwah Pak Rashid mulai menampakkan diri lewat kerasukan, banyak pekerja tidak lagi merasa aman berada di dalam pabrik. Beberapa mengajukan resign, tapi sebagian terpaksa bertahan karena tidak punya pilihan lain. Manajemen memasang beberapa kamera CCTV di area produksi dan gudang dengan harapan membuktikan bahwa mesin hidup sendiri hanyalah sugesti. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Minggu pertama, rekaman tampak normal. Tapi saat malam hari, ketika pabrik benar-benar kosong, kamera menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di kursi tempat Pak Rashid biasa bekerja, kursi itu bergerak sendiri, perlahan, sedikit demi sedikit. Lalu muncul siluet hitam duduk di kursi itu. Bahunya membungkuk, tangannya bergerak naik turun, seperti masih memotong kain. Ketika di zoom, wajahnya gelap tak berbentuk, tapi gerakannya persis Pak Rashid. Keesokan harinya, rekaman itu diputar di ruang istirahat. Semua pekerja terdiam. Roni yang biasanya banyak komentar hanya bisa melongo. Sari menutup mulut, tubuhnya merinding hebat. "Pak, itu kan tempat Pak Rashid," ucap salah satu pekerja gemetar. Pak Dharma hanya menatap layar diam-diam, rahangnya mengeras. Malam berikutnya mereka kembali memeriksa rekaman. Kali ini lebih mengerikan. Tepat pukul 2 dini hari, 2 mesin jahit menyala sendiri. Roda berputar, jarum naik turun tanpa henti. Kain panjang terseret masuk sendirian. Kemudian, seorang perempuan berambut panjang tampak berjalan di belakang mesin. Sosoknya tembus pandang. Bajunya lusuh. Sari langsung pucat. "Itu Ayu!" bisiknya. Begitu sosok itu lewat kamera, layar langsung penuh gangguan visual. Saat kembali normal, ruangan kosong. Semua yang melihat rekaman itu tahu bahwa para buruh lama tidak pernah pergi. Ketakutan semakin menjadi ketika rekaman minggu ketiga diputar. Ruangan produksi tampak sepi. Lalu tiba-tiba muncul sosok hitam besar berdiri di tengah ruangan. Bukan bayangan biasa, jauh lebih pekat dari kegelapan. Ia berdiri diam, hampir 1 menit, lalu menoleh ke arah kamera. Layar langsung bergetar keras. File rusak, hanya berhenti tepat saat sosok itu menoleh. Esoknya seorang pekerja jatuh pingsan melihat rekaman itu. Malam itu, 7 pekerja lembur, termasuk Roni dan Sari. Pak Dharma ikut berjaga. Sekitar pukul 11 malam, suhu ruangan berubah dingin. Lampu neon berkedip, lalu terdengar suara pintu besi di ujung lorong menutup keras. Semua pekerja berhenti. Saat mereka hendak keluar, pintu tidak bisa dibuka, terkunci rapat dari dalam. Pintu lain dicoba, semua sama. Pabrik seperti menahan mereka di dalam. Mesin mulai berdengung sendiri. Suara kain diseret mengelilingi mereka. Sari menutup telinganya, lalu tawa perempuan lirih terdengar. Lampu mati mendadak, gelap setengah ruangan. Di ujung mesin muncul bayangan-bayangan manusia bekerja pelan, membungkuk, menjahit, mengangkat kain. Wajah pucat, mata kosong, bergerak tanpa suara, seperti buruh hidup yang terjebak di dunia lain. Salah satu menoleh, wajahnya rusak penuh darah. Sari hampir roboh.
Semua pekerja menjerit. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Lampu menyala, bayangan lenyap. Pintu utama mendadak bisa dibuka. Mereka keluar gemetar, napas memburu. Pabrik telah memberikan peringatan. Setelah kejadian pintu terkunci malam itu, banyak pekerja benar-benar ketakutan. Beberapa memilih berhenti, ada yang mendadak sakit dan tidak pernah kembali. Namun pabrik tetap beroperasi. Pemilik baru tidak peduli gosip horor. Yang penting pesanan selesai, keuntungan jalan. Malam itu, giliran seorang pekerja baru bernama Reza yang ditugaskan lembur. Sejak awal ia sering menertawakan cerita horor pabrik. Ah, hantu mana bisa ngapa-ngapain? Mesin kalau nyala sendiri paling korslet. Udahlah, jangan parnoan. Pak Dharma sudah memperingatkan. Jangan pernah sendirian di ruang produksi malam hari. Tapi Reza keras kepala. Reza justru sengaja mengoperasikan salah satu mesin kain yang sudah lama tidak dipakai. Awalnya semua normal. Mesin bergerak, kain masuk, roda berputar. Reza bekerja santai, bahkan sesekali bersiul. Tapi perlahan suara mesin berubah. Semakin keras, semakin menghentak. Seperti raungan binatang. Kain yang ia masukkan tersedot dengan sangat cepat. Kok kencang amat? Ia mencoba menarik kain. Gagal. Menekan tombol berhenti, tidak bereaksi. Dalam detik berikutnya, kain menjerat tangannya. Tarikannya kuat, tubuh Reza terseret menuju roda mesin. "Pak, tolong!" Jeritannya menggema. Roni yang kebetulan lewat terkejut dan langsung memanggil Pak Dharma. Pak Dharma berlari bersama pekerja lain. Mereka melihat Reza hampir tergulung ke dalam roda kain. Darah mulai mengalir dari tangannya. Mereka mencoba menarik tubuhnya, memutus kain, mematikan listrik. Tapi mesin tidak berhenti, justru makin liar, seperti sedang memangsa. Sari menangis ketakutan. "Ya Allah, hentikan!" Pak Dharma mengangkat linggis besi. Dengan tenaga penuh, menghantam roda mesin berkali-kali. Dentuman keras menggema di seluruh ruangan. Pada hantaman ketiga, mesin berhenti mendadak. Tubuh Reza terlepas, jatuh ke lantai. Tangannya hampir hancur. Wajahnya penuh darah. Napasnya tersengal, mata melebar kosong. Dalam hitungan menit, ia meninggal. Hening. Semua terpaku menatap tubuh Reza. Bau darah bercampur oli memenuhi udara. Dari arah mesin, kain yang masih tergantung membentuk pola seperti wajah Reza. Mata terbuka, mulut seolah menjerit. Sari jatuh terduduk, pucat memanjang. Pak Dharma menunduk, rahang mengeras. Ia tahu pabrik ini telah mengambil korban baru. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati mesin kain di pojok ruangan. Setiap mereka lewat terdengar suara samar, seperti jeritan orang minta tolong dari dalam gulungan kain. Di kantin, gosip makin mengerikan. Ada yang bilang mesin itu tempat arwah korban berkumpul. Setiap ada darah baru, kekuatannya makin besar. Pak Dharma berkata pada Roni dan Sari, "Ini belum selesai. Korban akan terus ada kalau pabrik tetap berjalan. Mereka tidak akan berhenti sampai rahasia sebenarnya terungkap." Kalimat itu membuat mereka terdiam. Perlahan mereka sadar, selama pabrik beroperasi, mesin-mesin itu tidak hanya memintal kain, tapi juga jiwa manusia. Kematian Reza menjadi puncak ketakutan bagi para pekerja. Banyak yang memilih tidak kembali setelah pemakaman. Namun manajemen tetap bersikeras. Mesin harus jalan, order harus selesai. Mereka hanya melihat angka, bukan nyawa. Pak Dharma tidak bisa lagi diam. Ada sesuatu yang selama ini ia simpan. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, ia memutuskan menyelidiki sendiri ruang bawah tanah, tempat yang sudah lama dikunci. Ruang arsip tambahan, peninggalan pabrik lama. Kunci masih ia simpan. Rahasia yang ia jaga bertahun-tahun. Roni dan Sari bersikeras ikut. Mereka tidak ingin membiarkan Pak Dharma menghadapi tempat itu sendirian. Setelah semua pekerja pulang, mereka bertiga melewati lorong belakang. Pintu besi tua berderit keras saat dibuka. Udara lembab menyergap, dingin menembus tulang. Gelap total.
Hanya cahaya senter kecil menerangi jalur sempit. Bau apak bercampur bau karat. Dan sesuatu yang lebih menusuk, seperti bau darah lama. Rak-rak kayu tua berjajar, penuh berkas kusam. Di sudut ruangan, tumpukan papan menutupi sesuatu. Pak Dharma perlahan menyingkirkan papan itu satu persatu. Debu beterbangan membuat sari batu kecil. Di baliknya, terbuka ruang sempit. Di lantainya ada noda coklat kehitaman yang tidak pernah kering sampai sekarang. Apa ini, Pak? Dulu banyak buruh mati di sini. Kecelakaan kerja, kelelahan. Ada juga yang disengaja ditutup. Banyak juga yang dikubur terburu-buru di belakang pabrik. Semua demi nama baik perusahaan. Sari menutup mulut, menangis lirih. Pak Dharma melanjutkan, suaranya bergetar, namun tegas. Aku ada di sini waktu itu. Aku diperintahkan diam. Kalau bicara, keluargaku terancam. Jadi aku simpan semua ini sendiri. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Senter berkedip-kedip seperti kehabisan baterai. Dari kegelapan terdengar suara. Rintihan, tangis, suara orang memohon tolong. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding. Sosok buruh dengan pakaian lusuh, wajah penuh luka, tangan putus, tubuh tergulung kain, darah mengalir dari kepala. Mereka perlahan mengelilingi Pak Dharma, Roni, dan Sari. Roni mundur gemetar. Pak, mereka semua... Pak Dharma mengangguk pelan, wajah tegang. Mereka menuntut keadilan. Selama kebenaran ini dikubur, mereka tidak akan pernah tenang. Salah satu sosok mendekat, wajahnya hancur, mata kosong. Jangan biarkan kami dilupakan. Sari tak kuat menahan. Ia menjerit, menangis keras. Roni tubuhnya kaku, napas tertahan. Lalu semua bayangan berhenti, menunduk, dan perlahan menghilang kembali ke dalam kegelapan. Meninggalkan hawa dingin tajam, menusuk sampai ke tulang. Pak Dharma memandang kedua anak muda itu. Kita tidak bisa lagi hanya bekerja. Pabrik ini dibangun di atas penderitaan. Selama rahasia ini disembunyikan, korban akan terus ada. Mesin akan terus menelan nyawa. Mereka keluar dari ruang itu dengan wajah pucat, lutut lemas. Angin malam di luar menyambut. Kencang, seperti peringatan. Pabrik masih berdiri, mesin masih berputar. Tapi kini mereka tahu, tempat itu bukan pabrik biasa. Itu adalah gerbang tipis antara hidup dan mati, antara dunia manusia dan arwah-arwah yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam penemuan ruang bawah tanah itu, hidup Roni dan Sari tidak pernah sama lagi. Mereka berhenti bekerja, tidak sanggup kembali ke tempat itu. Trauma masih terasa, terutama suara rintihan yang selalu terngiang di kepala mereka setiap malam. Pak Dharma mencoba melapor ke pihak berwenang, namun tidak ada yang menggubris. Semua seolah bungkam, seolah sudah tahu sejak lama, tapi memilih untuk tutup mata. Dunia industri tidak peduli pada arwah pekerja kecil, hanya peduli angka dan keuntungan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Para pekerja baru mulai berdatangan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana sebelumnya. Pabrik tetap beroperasi, mesin tetap berputar. Hanya satu yang berbeda. Setiap malam ketika semua orang sudah pulang, ada suara-suara samar dari ruang produksi. Suara mesin bergerak pelan. Suara langkah kaki, kain diseret. Dan sesekali, tawa lirih perempuan yang menggema jauh dari dalam ruangan. Seakan-akan para buruh yang meninggal itu masih bekerja, menuntaskan pesanan yang tidak pernah selesai. Orang-orang bilang jika lewat dekat pabrik itu tengah malam, kadang terlihat satu sosok pria berdiri di jendela lantai 2. Tubuhnya kurus, wajah pucat, mata kosong, menatap keluar seperti sedang mencari seseorang. Banyak yang percaya itu Pak Rashid, masih terjebak di tempat ia tersakiti dan dikhianati. Dan perempuan berambut panjang yang sering terlihat di sekitar mesin jahit, semua sudah tahu, itu Ayu, masih menunggu pembebasan yang tidak pernah datang.
Pada akhirnya, pabrik garmen angker di Solo itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu dari penderitaan, ketamakan, dan pengkhianatan yang menelan banyak nyawa. Setiap mesin, setiap lorong gelap, menyimpan kisah yang tidak pernah benar-benar mati. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu hikmah, bahwa keserakahan dan kelalaian terhadap sesama meninggalkan luka yang dalam. Luka itu bisa saja tak terlihat, tapi ia tetap hidup menuntut balasan, bahkan hingga melampaui batas antara hidup dan mati. Hingga hari ini pekerja yang tahu cerita itu tidak pernah berani menoleh ke arah pabrik ketika melintas malam hari. Mereka bilang, jangan sampai mata kamu bertemu dengan mata mereka. Kalau itu terjadi, mungkin kamu akan mendengar suara pelan memanggil namamu dari dalam pabrik. Dan ketika itu terjadi, jangan pernah menoleh, jangan pernah menjawab. Karena kalau kamu menoleh, ada kemungkinan kamu tidak akan kembali pulang. Beberapa tempat memang bukan sekadar bangunan. Ada sejarah kelam yang tertanam di dalamnya. Ada jiwa-jiwa yang tidak pernah menemukan jalan keluar. Jika kalian merasakan merinding atau ikut menahan nafas sepanjang cerita tadi, itu artinya kalian sudah masuk terlalu jauh ke dalam kisah ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Ada Tiada agar terus bisa membawakan kisah-kisah misteri nyata lainnya. Klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan tulis di kolom komentar, "Aku siap untuk cerita berikutnya." Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, jangan bekerja lembur sendirian di tempat yang pernah menelan nyawa. Selamat malam, dan tetap waspada.